Bismillahirrahmanirrahim. Wasani, ini yang kedua, ini etika menjadi imam. Bagaimana menjadi imam yang ideal menurut Rasulullah? Yaitu la yukabbirul imam malam yafragil muazzinu minal iqamah wa malam tastawi as-sufufu. Yang kedua, imam itu jangan segera bertakbir sebelum muadzin selesai beriqamah dan shaf makmumnya belum lurus. Falyaltafitu yaminan wa shimalan fa in ra'a khalalan amara bitaswiyah. Maka hendaknya imam sebelum bertakbir noleh dulu ke kanan atau ke kiri. Maka jika ia melihat celah-celah ya di antara shaf yang egang tidak rapat, maka dia itu harus memerintahkan kepada makmumnya untuk lurus dan rapat. Wal muazzinu yuakhirul iqamah 'anil adzan biqadri isti'dadin nasi lis-shalah. Maka ini bagi muadzin harus mengakhirkan iqamah, jangan dari adzan langsung iqamah. Apa standar waktu antara adzan dengan iqamah? Biqadri isti'dadin nasi lis-shalah, dengan kadar kesiapan manusia untuk sholat. Biasanya di masjid-masjid itu sudah ada ketentuan dari adzan iqamah 7 menit atau 10 menit. Setelah adzan zikir dulu, muadzin itu membaca zikiran sampai 10 menit. Lah 10 menit itu dianggap biqadri istidadin nasi lis-shalah. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam naha an mudafa'atil akhbathain wa amara bitaqdimil asya' talaban li faragil qalbi. Karena Rasulullah itu melarang orang untuk menahan dua hal yang jelek ya. Artinya menahan kencing atau menahan hajat. Jadi kalau orang sholat kencing dulu, kalau orang sholat buang hajat dulu kalau itu memang mendesak. Jadi artinya ini berkaitan dengan berkaitan dengan adzan. Kalau habis adzan jangan segera iqamah, takut ada orang yang mau kencing, takut ada orang yang mau buang hajat. Karena hukum menahan keduanya lalu sholat, maka hukumnya makruh, tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah juga memerintahkan untuk mendahulukan makan daripada sholat. Kalau sudah hidangan sudah ada atau sedang lapar, makan dulu. Kenapa? Li faragil qalbi, untuk menunggu kesiapan hati untuk sholat. Wasalisu, yang ketiga, yarfa'ul imamu sautahu bitakbirati wa la yarfa'ul ma'mu sautahu illa biqadri ma yusmi'u nafsahu. Yang ketiga etikanya adalah imam harus meninggikan suaranya ketika takbir. Dan makmum tidak perlu bertakbir dengan suara nyaring juga. Dia hanya bersuara dengan kadar hal itu, suara itu bisa didengar oleh dirinya sendiri. Ini ya. Karena kalau makmum kemudian suaranya keras juga, itu bisa mengganggu makmum yang lain, itu hukumnya enggak bagus. Wa yanmi al-imamu al-imamah liyanal al-fadlah ay fadl jamaah. Imam itu ketika berniat menjadi imam itu sebenarnya untuk mendapatkan fadilah sholat jamaah, yaitu yang 27 derajat. Fa idza lam yanwi al-imamah shahat. Sekalipun imam itu tidak berniat menjadi imam sholat, tetap sah sholatnya, cuma tidak mendapatkan fadilah 27 derajat itu. Shahat sholatu munfaridan ya, dianggap sah sholatnya, tapi dianggap sholat sendirian, tidak sholat secara berjamaah. Shahat sholatul qaum, dan jamaahnya juga sah sholatnya, makmumnya juga sah sholatnya. Idza nau al-iktida bihi wa nalu fadlal qudwah. Jika makmum berniat untuk ikut imam, menentukan bahwa saya akan ikut imam ini, maka wanalu fadl qudwah, maka dia itu mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Fa in tarakal ma'mum hadhi niyah aw syakka fiha wa taba'u fi fi'lin aw salamin ba'da intidharin katsirin limutaba'ati batula sholatuhu. Maka jika makmum itu tidak berniat untuk ikut imam atau tidak niat sholat jamaah,
atau dia niat tapi ragu, lalu kemudian dia paksakan untuk mengikuti gerakan iman sampai salam, maka batal salatnya makmum itu, di annahu waqafa ala salati ghairihi bila rabitatin bainaha, karena dia sudah menunggukan salatnya atas salat orang lain yang sebenarnya tidak punya hubungan ikatan imam dan makmum. Demikian, semoga bermanfaat.